Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kuliah Matematika Ekonomi bagi mahasiswa-mahasiswi jurusan akuntansi di STIE STEKOM. Pada hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan untuk yang pertemuan yang ke-13 ya. Kita akan membahas tentang lanjutan yang kemarin, yaitu penerapan fungsi linier ya. Kemarin kita sudah, yang terakhir adalah kesetimbangan untuk dua produk ya. Hari ini kita akan membahas tentang analisis pulang pokok, terus konsumsi ya, pesanan konsumsi dan tabungan. Kita pertama kali sebelum kita mulai perkuliahan, silakan untuk mahasiswa-mahasiswi untuk absensi diisi akad maupun nanti di kolom komentar di YouTube. Kita mulai aja perkuliahan hari ini. Pertama kita akan bahas tentang analisis pulang pokok. Apa yang dimaksud dengan analisis pulang pokok itu adalah suatu keadaan di mana pada saat suatu usaha ya tidak mendapat kerugian tapi juga tidak mendapatkan keuntungan, yaitu posisinya adalah keuntungan dan kerugian itu sama. Jadi keuntungan dikurangi kerugian sama dengan 0 ya. Itu yang dimaksud dengan pulang pokok atau BEP, break even point ya. Titik pada saat itu adalah saat suatu produksi akan menghasilkan hasil penjualan yang sama dengan biaya produksi ya, biaya total ya. Jadi biaya untuk kita memain suatu pabrik ya, biaya total itu biaya semuanya ya, biaya untuk beli barang, bahan dan penggajian, serta biasanya dalam matematika itu dinamakan dengan kode C ya, cost ya. Terus dalam pendapatan atau hasil penjualan ya dari barang yang sudah diproduksi, itu dalam matematika kita sebut dengan revenue atau penghasilan. Jadi yang dimaksud dengan titik break even point ya, titik di mana kerugian sama dengan keuntungan ya. Jadi atau keuntungan dikurangi kerugian sama dengan 0. Jadi keadaan break even point atau profit 0 itu P-nya sama dengan 0 ya. Jadi P itu profit ya. Apabila R sama dengan C, revenue sama dengan cost. Jadi secara definisi secara umumnya ya, itu adalah break even point adalah keadaan suatu usaha ketika tidak memperoleh laba dan tidak rugi ya. Jadi memperoleh labanya dan kerugian dan laba itu sama, sama dengan 0 ya. Dalam BEP ini ya, notasi yang biasa dipakai adalah antara lain ada revenue atau pendapatan atau hasil penjualan, cost itu biaya produksi, biaya total ya, net profit itu keuntungan. Jadi net profit itu revenue dikurangi biaya produksi atau biaya total ya.
apa gunanya kita mencari BIP ya? Biaya kalau suatu usaha kita kan tidak mau rugi ya. Kita bisa menghitung ya, umpamanya titik break-even point-nya bisa kita tentukan ya pada saat umpamanya kita memperkirakan BIP-nya pada tahun kedua, maka kita bisa menghitung cost secara total. Dari cost secara total nanti bisa diketahui revenue-nya, hasil penjualan ya, agar revenue dan cost itu sama dengan 0. Jadi gunanya BIP adalah untuk umpamanya menentukan harga jual barang, terus jumlah produksi yang akan dihasilkan dan sebagainya. Jadi salah satu manfaat dari BIP adalah nanti bisa kita memperkirakan harga jual yang akan pada tahun kedua itu bisa tercapai BIP-nya, break-even point-nya itu titik pada saat laba dan rugi sama. Jadi laba dikurangi rugi sama dengan 0. Secara umum bisa kita gambarkan pakai grafik ini ya, untuk mencari BIP. Itu ada dua persamaan ya, persamaan penjualan dan persamaan biaya total ya. Jadi biaya total itu nanti terdiri dari biaya variabel plus biaya tetap. Jadi biaya variabel itu biaya yang selalu berubah ya, tergantung dari nanti bahan-bahan bakunya, terus berapa produksinya. Itu biaya variabel, yaitu dia tergantung dari berapa yang mau diproduksi. Tergantung mau diproduksi kita 300.000 unit. Ya, biaya variabelnya nanti berubah-ubah tergantung dari perubahan harga dari bahan baku ya. Ini masuk biaya variabel. Terus ada yang biaya tetap ya. Biaya tetap itu biaya yang konstan ya pengeluarannya ya. Contohnya penggajian untuk karyawan biasanya yang berhubungan dengan SDM ya. Misalnya di penggajian, terus pemeliharaan alat-alat, memberi alat-alat perkantoran dan sebagainya, itu masuk dalam biaya tetap ya. Jadi biaya total itu biaya variabel plus biaya tetap. Jadi titik BIP itu adalah untuk perpotongan antara persamaan atau fungsi penjualan dan fungsi biaya total ya. Dari sini, jadi di sini titik BIP-nya dimana yang di arsial merah itu ini daerah kerugian ya. Jadi sebelum sampai BIP ini akan mendapat kerugian ya. Berapapun harganya, maka juga akan terus jumlah barang yang diproduksi itu sampai di sini nanti akan mendapat kerugian ya. Nanti rugi ya. Nanti sampai titik ini baru kita mendapat keuntungan yang diarsir biru ini ya, hijau ya. Dalam menentukan BIP kita harus membuat asumsi ya. Jadi gunanya asumsi itu adalah agar nanti tidak melenceng ya dalam menghitung BIP. Asumsi yang bisa kita gunakan adalah pertama, biaya tetap itu tidak berubah-ubah ya. Jadi mungkin dalam setahun mungkin tidak berubah ya biaya tetapnya untuk penggajian dan sebagainya. Untuk biaya biaya tetap itu tidak akan berubah umpamanya dalam jangka waktu tertentu ya. Umpamanya setahun atau 2 tahun. Biasanya kalau penggajian biasanya ya kenaikannya per tahun ya. Jadi biaya tetap itu per tahun itu harus tetap ya. Dalam 1 tahun itu tidak ada kenaikan
biaya tetap ya. Yang kedua, biaya variabel yang bervariasi ya. Tapi dalam bervariasi ini adalah konstan ya, perbandingannya adalah konstan ya, di antara produk dan penjualan itu. Produk ya, bahan-bahan baku itu, bahan baku untuk produk itu biasanya perbandingannya harus konstan ya, bahan baku A 3, bahan baku B 2, maka selama itu harus konstan tetap ya, tidak ada perubahan. Nanti yang perubahan biasanya dari harganya ya. Terus harga penjualan itu harus konstan ya, persatuan ya. Jadi dianggap harga itu dalam setahun itu harganya tetap 5.000 ya, sampai 1 tahun ke depan tetap 5.000. Baru nanti kalau ada perubahan-perubahan kita berubah pada tahun berikutnya. Terus hanya satu macam barang ya, biasanya kita produksi ya. Jadi kalau satu barang itu kita asumsikan itu menghasilkan satu barang ya. Jikalau produk dari perusahaan tersebut ada lebih dari satu barang, maka bauran penjualannya harus konstan. Jadi harga bauran dari 2 atau 3 produk itu harus konstan, perbandingannya harga A, B, C. Harganya A 300, B 200, C 400. Dan ini ya, nanti untuk biaya kosnya kan kita rata-rata aja, berarti A plus B sudah dibagi. Jadi nanti biaya produknya itu untuk konstan ya. Terus hubungan antara biaya tetap dan biaya variabel tidak bervariasi, jadi tidak berubah-ubah ya, nanti konstan. Jadi ada kesesuaian antara produksi dan penjualan. Jadi antara produksi itu produksinya 200, penjualnya diperkirakan 180 ya, yang 20 sebagai stok ya. Itu harus konstan ya. Ada kesesuaian ya dalam suatu produk. Itu asumsi untuk dalam kita menetapkan BIP ya. Sebagai contoh ini ya, dalam BIP itu diketahui fungsi konsumsi ya, cost C sama dengan 20.000 plus 100 Q, dimana C itu cost ya, biaya totalnya sama dengan 20.000 plus 100 Q ya, itu jumlah barang yang diproduksi ya. Terus ini itu fungsi biaya. Terus yang fungsi penjualan R itu biasanya adalah 200 Q. Jadi R itu dari perkalian dari hasil jumlah barang ya, harga barangnya diperkirakan 200 ya, artinya ini. Jadi nanti hasil penjualan berapa bisa ketahui. Jadi ditanyakan BIP, kita langsung aja, karena BIP itu P-nya kan sama dengan 0 ya. Jadi keuntungannya itu sama dengan 0. Jadi P sama dengan R minus C, dimana X sama berarti kesetimbangan BIP-nya adalah R sama dengan C. Ini ditulis semuanya, ini R-nya berapa, C-nya berapa, kita dihasilkan jumlah produksinya adalah 200 ya. Jadi pada saat
produksi 200 itu sudah tercapai BEP ya. Terus kita mencari harganya ya. Hasil penjualannya ya. Jadi dari ini harganya kan R sama dengan 200 Ki. Jadi harga per barangnya adalah Rp200 ya. Jadi kita mencari jumlah penjualan keseluruhan, ada tinggal kalikan aja, R-nya sama dengan 200 kali 300 sehingga dihasilkan 660.000 ya. Terus R-nya pada saat kesetimbangan, jadi R-nya itu ini yang kalau kita memproduksi 300 unit ya. Kalau dari ini dari biaya produksi kita bisa mencari ini. Biaya produksinya adalah C sama dengan 500 ya. Jadi pada saat kita memproduksi barang sebanyak 300, maka ada keuntungan yang diperoleh ya. Keuntungannya P-nya adalah R minus C, ini 60.000 kali 50.000, hasilnya adalah 10.000. Itu yang terpenting itu ya. Ini gambar grafiknya secara tadi, contoh tadi ya. Ini bisa dilihat ini. Ini fungsi penjualan, fungsi biaya, ini variabel cost ya, cost variabel. Jadi fixed cost ya. Ini biaya tetap, ini variable cost, ini fungsi biaya, ini fungsi penjualan. Ya, ini bisa kalau kita gambar juga bisa ya. Itu untuk cara umumnya ya yang dimaksud dengan BEP. Terus cara menghitung itu ada beberapa pendekatan ya. Itu ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan persamaan, margin kontribusi, dan pendekatan grafik ya. Jadi secara umum untuk pendekatan persamaan biasanya ada rumus ya. Ada rumus dalam pendekatan persamaan adalah Y sama dengan CX minus BX minus A, mana Y itu laba, C harga jual per unit, jumlah produk yang dijual, B biaya variabel persatuan, terus yang biaya tetap total, C itu hasil penjualan, C itu hasil penjualan, B itu biaya variabel total. Jadi dalam pendekatan persamaan kita memakai sebagai acuannya adalah memakai rumus ini, Y sama dengan CX minus BX minus A. Dari pesan tadi kita bisa memakai untuk bisa mencari BIP-nya ya. Umpamanya kita mau mencari unit berapa produk yang harus dihasilkan untuk mencapai BIP, kita pakai rumus ini aja. Untuk mencari berapa produk yang dihasilkan rumusnya adalah A per CB. Mana A itu fixed cost ya, biaya total, biaya tetap ya, bagi dengan C minus B. Itu biaya konsumsi, tadi dari grafik ya, C itu harga jual ya, harga jual per unit, dan B biaya variabel persatuan. Jadi biaya tetap dibagi C hasil penjualan plus variabel biaya. Itu untuk mencari jumlah barang yang diproduksi. Kalau mencari
harga ya, BIP-nya kita memakai rumus ini, A dibagi 1 minus dalam kurang BX bagi CX. Jadi untuk mencari harga dalam BIP kita memakai rumus yang ini. Sebagai contoh ini ya, kita ada laporan keuangan ya dalam suatu produk ya. Kita dari laporan keuangan kita bisa membuat nanti membuat fungsinya, fungsi konsumsi, fungsi dan sebagainya, jadi bisa mencari nanti harga BIP-nya berapa dan sebagainya. Jadi ini ada laporan keuangan ya dalam suatu perusahaan ya. Dari hasil ini income statement-nya adalah penjualannya umpamanya 6.000 8.000 unit dengan harga 5.000. Maka hasil penjualannya adalah 40 juta. Dari ini berarti kita bisa ketahui ya, jadi harga 5.000 itu kita notasikan di C ya, jadi pertama tadi C ya, hasil penjualan, apa harga jual ya. Kalau C kan hasil penjualannya ini. Terus harga pokok penjualan. Ini biaya-biaya tetap dan biaya variabel ya. Secara umum ya biaya tetap total, namanya dari ini dihasilkan biaya tetap total adalah 7.500.000 rupiah. Terus biaya variabel itu biaya variabel bervariasi ya, jadi biaya total variabel itu 24 juta. Dimana apa biaya tetap total adalah kita notasikan dengan A ya. Terus ini biaya variabel total kita notasikan dengan BX ya, B kali X. Sehingga ini laba usahanya adalah 8.500.000 rupiah ya. Jadi untuk mencari ini kan BX ya, jadi B-nya adalah 24 juta dibagi dengan jumlah produksi ya, dibagi 8.000 ya, 5.000 ya. Jadi ini kita bisa selesaikan ya. Pokoknya kita mencari BIP unit. Jadi kita memakai rumus yang tadi yang sudah dibuat di atas ya. Jadi untuk mencari jumlah produk yaitu kita memakai rumus BIP-nya adalah dengan A dibagi dalam kurang C kurangi B. Jadi 7.500.000 rupiah dibagi dalam kurang 5.000 dikurangi 3.000 sehingga dihasilkan 3.750 unit, yaitu itu saat bisa saat keadaan BIP ya, saat keadaan pada break-even point. Kok ini B-nya kok bisa 3.000? Jadi kita untuk mencari B ini, B-nya ini jumlah biaya variabel per unit ya. Jadi biaya variabel totalnya berapa? Untuk mencari B itu 24 juta. Terus produksinya berapa? Produksinya ada 8.000, jadi 24.000 dibagi 8.000 sehingga dihasilkan 3.000 ya. Jadi B-nya ini 3.000 unit ya. 3.000 rupiah ya. Itu untuk mencari jumlah produk yang dihasilkan ya. Terus untuk mencari BIP nilai
rupiah penjualan, tinggal kita pakai rumus yang satunya, yaitu A per 1 minus dalam kurung BX plus CX ya. Dari ini bisa dihasilkan adalah 18.750.000 rupiah. Jadi pada saat produksinya 3.750 unit, hasil penjualannya adalah 18.750.000 rupiah. Jadi untuk mencari PE kita pakai rumus itu ya. Terus yang kedua, pendekatan margin kontribusi ya. Jadi margin kontribusi dapat dihitung dengan dua cara, yaitu total revenue dikurangi total variable cost. Yang kedua, mengurangi harga jual per unit dengan biaya variable per unit. Jadi dari pendekatan margin kontribusi ya, untuk mencari BEP unitnya kita memakai rumus juga sama, yaitu biaya total dibagi margin kontribusi. Terus BEP rupiah kita memakai rumusnya adalah biaya total dipakai rasio margin kontribusi. Bagaimana kita mencari margin kontribusi dan rasio margin kontribusi ya, kita terangkan di bawah ini. Jadi untuk mencari margin kontribusi per unit itu adalah harga jual dikurangi dari harga penjualan, harga produksi ya. Jadi harga jual yang tadi ya, kita pakai contoh yang di atas ya, adalah 5.000. Terus harga produksi kan 3.000, dari BX tadi ya. Jadi B itu harga produksi ya. Jadi harga produksi yang nilainya adalah B, jadi 3.000. Jadi dihasilkan margin kontribusinya ada 2.000. Jadi kita masukkan aja BEP unitnya ada 7.500.000 rupiah bagi 2.000 sehingga dihasilkan 3.715 unit. Sedangkan rasio adalah perbandingan antara ini ya, margin kontribusi dibagi dengan harga jual. Jadi hasilnya adalah M0,4 ya, jadi rasio margin kontribusi adalah MK margin kontribusi dikali dengan harga jual. Sehingga nanti dihasilkan ini 7.500.000 dibagi 0,4 sehingga dihasilkan 18.750.000 rupiah. Yang ketiga, pendekatan grafik bisa kita gambarkan seperti ini. Ya seperti tadi, tinggal kita gambarkan ini berapa titik ininya diketahui dan sebagainya. Jadi sama seperti yang di atas tadi ya. Untuk pendapatan grafik ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Jadi fungsi konsumsi itu pertama kali dikenalkan oleh John Maynard Keynes ya, jadi ahli ekonomi ya. Dan menurut Keynes ya, ada beberapa sifat khusus dalam fungsi konsumsi, yaitu satu, terdapat jumlah konsumsi mutlak absolut tertentu untuk mempertahankan hidup walaupun tidak mempunyai pendapatan uang. Jadi semua orang itu mempunyai konsumsi mutlak ya, jadi seperti makan, minum, pakaian, itu masuk dalam konsumsi mutlak ya.
Jadi setiap orang walaupun dia tidak mempunyai pendapatan, dia tetap harus makan, minum, berpakaian. Ya. Itu adalah yang namanya konsumsi mutlak atau primer ya. Jadi menurut Ines itu yang dua, konsumsi berhubungan dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan, disposable income. Yaitu C itu, jadi bentuk fungsi konsumsi itu adalah C sama dengan fungsi Y. Y itu penjualan ya. Yang ketiga, jika pendapatan yang siap dibelanjakan meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat walaupun dalam jumlah yang lebih sedikit. Ya. Jadi apabila kita gajinya naik, maka konsumsinya kita bisa juga naik karena merasa mau naik dulu gajinya 3 juta terus naik 5 juta. Tidak mungkin ya, pengeluarannya tetap ya, jadi konsumsinya akan naik juga. Walaupun mungkin kalau yang bisa mengatur keuangan ya mungkin kenaikan sedikit, tapi kalau yang dalam mengatur keuangan tidak bisa atau boros, maka bisa aja hasil gajinya yang naik, maka konsumsi juga akan naik juga. Jadi secara umum ya harusnya memang ini, kalau pendapatan naik maka konsumsinya juga naik, tapi juga agak jangan tidak berlebihan ya, itu secara umumnya. Yang keempat, proporsi kenaikan pendapatan yang siap dibelanjakan untuk konsumsi adalah konstan. Jadi konstan ya. Ini menurut itu Keynes ya, harusnya diharapkan ya. Kenaikan pendapatan itu akan signifikan dengan kenaikan konsumsi, di mana kenaikan pendapatan dan kenaikan konsumsi itu konstan ya, tidak berlebihan ya, umpamanya sebelum naik umpamanya 3.000, maka yang dikonsumsikan adalah 2.500, oh itu 2.000 lah, perbandingannya kan ada itu 30% ya umpamanya yang dibelanjakan 75%, maka untuk umpamanya kenaikannya gajinya menjadi 5.000, maka konsumsinya harus naiknya juga 75% ya, yang konsumsinya juga 75% dari gaji yang naik itu. Jadi secara umum ya, jadi menurut Keynes itu harus diimbangi ya, kenaikan itu juga kenaikan namanya pada gaji pertama 1 juta, maka konsumsinya 750.000. Kalau gajinya 2 juta naik menjadi 2 juta, maka konsumsinya adalah menjadi 7, kan 2 kali, berarti 750 kali 2, 1.500.000. Jadi perbedaannya adalah konstan, umpamanya 75% yang dikonsumsi, maka kalau kenaikannya nanti juga harus 75% yang dikonsumsi. Jadi ya, maka nih, jadi bila delta YD atau perubahan kenaikan pendapatan yang siap dibelanjakan, terus delta C itu perubahan konsumsi. Maka ya perbandingan antara delta konsumsi per delta YD atau pendapatan harus mempunyai ring ya, ringnya adalah antara lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 1. Jadi tidak boleh ini, harus di antara ini agar dalam kehidupan kita bisa aman-aman aja ya. Jadi nggak boleh perbandingannya lebih besar dari 1. Jadi kalau perbandingan lebih besar dari 1, maka
konsumsinya terlalu banyak dibandingkan pendapatan. Atau ini kalau di bawah 0, jadi dia tidak membeli apa-apa, jadi pendapatannya tetap. Tapi kan nggak mungkin orang tidak akan membelanjakan hasil pendapatannya. Dari asumsi tersebut kita bisa membuat fungsi konsumsinya rumus ini ya. Jadi fungsi konsumsi adalah C sama dengan A plus B YD, di mana C itu konsumsi, YD itu pendapatan yang dapat dibelanjakan, A itu konsumsi dasar tentu yang tidak tergantung pada pendapatan, yaitu di konsumsi dasar itu seperti yang belanja makan, belanja minum, belanja sandang, itu termasuk dalam konsumsi dasar ya. Terus yang B, kecenderungan konsumsi marginal atau MPC. Jadi koefisien ya. Kalau dalam itu namanya koefisien MPC. Jadi untuk mencari MPC atau hasil mengkonsumsi marginal atau bahasa Inggrisnya marginal propensity to consume dan rata-rata marginal atau APC ya, average propensity consume ya. Itu ada dua rumus ya untuk mencari MPC, itu adalah dihitung dengan delta C dibagi delta Y ya, tadi udah itu ya, dimana MPC itu nilainya harus antara lebih besar daripada 0, lebih besar dari 0, dan lebih kecil dari 1. Jadi nggak boleh 0 atau nggak boleh 1 atau lebih ya. Karena kalau 0 MPC 0, ini kan nggak mungkin. Manusia tidak mengkonsumsi suatu barang ya. Jika lebih dari 1, maka akan rugi ya, karena konsumsinya lebih tinggi daripada hasil penjualan, sehingga akan tekor. Jadi untuk mencari MPC itu delta C dibagi delta Y, delta konsumsi delta hasil penjualan. Yang kedua tentang hasil mengkonsumsi rata-rata APC ya, atau average propensity to consume, didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable atau tingkat konsumsi tersebut dilakukan. Jadi itu perbandingan antara konsumsi dan pendapatan. Jadi untuk mencari nilai APC kita pakai rumus saja, C sama dengan Y. Jadi C itu konsumsinya berapa, Y-nya hasil penjualannya berapa. Kita lanjut sekarang tentang tabungan ya. Jadi setiap manusia itu mungkin ya harus bisa menyisihkan ya, sebagai pendapatan ya, sebagai nanti untuk jaga-jaga ya, apabila tiba-tiba harus membutuhkan biaya yang tidak terduga. Jadi kecenderungan manusia itu harus diharapkan harus mempunyai tabungan ya. Jadi tabungan itu adalah secara umum adalah hasil pendapatan dikurangi konsumsi barang. Jadi kalau pendapatan dikurangi konsumsi masih ada
nilainya, maka itu yang dinamakan dengan tabungan. Di tabungan itu rumusnya adalah pendapatan dikurangi konsumsi. Jadi secara umum ya, karena konsumsi itu fungsi konsumsinya adalah C plus A plus B Y ya, maka bisa dibuat persamaan untuk ya fungsi tabungan adalah ini, Y sama dengan CS, S sama dengan Y minus A B. Ini hasilnya menjadi S itu sama dengan minus A pangkat plus 1 minus B kali YD. Jadi S itu tabungan, A itu tabungan benar alat negatif ya. Jadi kalau satu negatif, tabungan negatif bila pendapatan sama dengan 0. 1 minus B itu kecenderungan menabung marginal atau MPC ya. Sedangkan YD pendapatan yang dapat dibelanjakan. Itu ya rumus tabungan. Dalam tabungan ada yang namanya hasrat menabung ya, atau NPS ya, marginal propensity to save. Jadi untuk menghitung marginal propensity to save itu kita memakai rumus ini. NPS itu sama dengan delta S dibagi delta Y atau delta tabungan ya. Tabungan itu tabungan dikurangi delta Y atau pendapatan. Sedangkan APS-nya sama seperti tadi, tapi untuk mencari APS-nya adalah average ya, average propensity to save adalah sama dengan S bagi Y, itu tabungan dibagi dengan pendapatan. Kalau kita perhatikan ya dari persamaan di atas tadi, maka untuk pada persamaan tabungan ya, jadi MPS itu sama dengan 1 minus B. Terus pada persamaan konsumsi, MPC-nya adalah B. Jadi berarti MPS itu sama dengan 1 minus MPC. Jadi MPS per MPC itu sama dengan 1. Jadi secara untuk MPS itu 1 minus B, untuk MPC itu B. Itu ya materi hari ini, kita lanjutkan dengan contoh-contoh ya. Ini ada 3 contoh yang kita bahas ya. Nanti contoh pertama, jika fungsi konsumsi ditunjukkan oleh persamaan ini, C sama dengan 15 plus 0,75 YD, pendapatan yang dapat dibelanjakan adalah 30 miliar. Hitung berapa nilai konsumsi agregat ya. Nilai agregat itu konsumsi yang rata-ratanya ya. Terus berapa besar keseimbangan pendapatan nasional ya. Terus gambarkan fungsi konsumsi. Untuk fungsi gambar konsumsi kita nanti bisa di gambar masing-masing ya di rumah ya. Ini bisa dipelajari ya dengan membuat grafiknya. Jadi dari soal tadi kita bisa selesaikan ya. Pertama tentang konsumsi agregatnya. Jadi konsumsi agregat itu adalah konsumsi pada saat PEP ya. Jadi
Jika YD sama dengan 30 miliar, maka C-nya adalah ini, tinggal dimasukkan aja konsumsinya. Jadi konsumsi agregatnya adalah 37,2 miliar. Dari YD-nya dimasukkan, nanti kan dihasilkan ini. Terus untuk tabungannya ya, ini YD sama dengan C plus S atau S sama dengan ST. Jadi S sama dengan 0,5 sama dengan 15 minus 15 ya. Karena kesetimbangan berarti S-nya kan 0 ya, bisa menabung ya, karena pengeluaran sama dengan pendapatan ya. Jadi dari persamaan ini kita masukkan S-nya 0 sehingga dihasilkan YD-nya adalah 60 miliar. Jadi pada saat keseimbangan itu ya, pendapatan 60 miliar itu baru dicapai ya, antara konsumsi dan pendapatan sama. Jadi konsumsinya ini masukkan aja 15 plus ini, hasilnya nanti juga dihasilkan nih 60 miliar ya, juga sama ya, YD sama dengan konsumsi. Itu soal yang pertama, contoh soal pertama. Untuk grafiknya silakan nanti dicoba di rumah sendiri-sendiri ya. Ini contoh kedua ya. Untuk tabungan ya, bila diketahui bahwa fungsi konsumsi ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 10 plus 0,75 Y, maka carilah fungsi tabungannya. Berapakah besarnya konsumsi pada saat tabungan sama dengan 0? Dan digambarkan grafik fungsi konsumsi dan fungsi tabungannya. Ini bisa, kalau grafiknya bisa dipelajari di rumah atau dikerjakan sendiri di rumah ya. Pertama kita menjawab tentang tabungan ya. Kita membuat persamaannya ya. Apa fungsi tabungannya ya. Dimana dalam rumus yang di atas, tabungan itu sama dengan pendapatan kurangi konsumsi ya. Jadi S sama dengan Y minus fungsi konsumsinya kan ini. Jadi 10 minus Y minus dalam kurung 10 plus 0,7 Y. Sehingga dihasilkan ini S sama dengan minus 10 plus ya 0,5 Y. Jadi karena Y 1 dikurangi 0,75 Y sama dengan 0,5 Y. Jadi rumus tabungannya adalah ini. S sama dengan minus 10 plus 0,5 Y. Jadi cocok ya. Kalau ada minus ya. Ini plus. Terus kita mencari kesetimbangan ya. Pada saat tabungan 0 hingga ini. Dari ini kita bisa ketahui ya, harga produknya ini sama dengan CS sama dengan ini. Jadi nanti konsumsinya tinggal dimasukkan aja. Dari rumus yang tadi, C konsumsinya 10 plus 0, kali berapa, hasilnya berapa. Itu untuk soal yang kedua. Terakhir, contoh terakhir, ini. Diketahui pada saat pendapatan nasional 2.500, maka konsumsinya adalah 2.000. Setelah pendapatan berubah menjadi 3.500, maka konsumsinya menjadi 2.700. Tentukan fungsi konsumsinya. Misalnya ini untuk menentukan fungsi konsumsinya bisa memakai rumus 2 titik yang di depan ya. Kita bisa memakai rumus itu, bisa membuat rumusnya ya, dimana konsumsi yang X1 itu nanti masuk konsumsi, yang
Jadi MPC itu adalah sama dengan C2 minus C1 bagi Y2 min Y1, yaitu dalam ini koefisiennya ya, jadi C2 min T1 bagi Y2 min Y1, jadi untuk APC itu C bagi Y. Di A itu sama dengan APC minus MPC. Di MPC B. Terus kita bisa membuat ini bisa kita masukkan ya tadi ya. C minus C1 dibagi C2 min C1, Y1 min Y1 bagi Y2. Kita memakai rumus 2 titik aja. Sehingga dihasilkan fungsi konstruknya adalah 0,7Y plus 600. Itu ya untuk materi contoh yang ketiga. Ini ada soal, silahkan dikerjakan. Kalau tidak harus dikumpul, tapi kalau dikumpul akan melakukan nilai tambah ya. Jadi silakan ini untuk latihan ya. Dan nanti untuk ujian akhirnya nanti soal-soal ini yang akan kita keluarkan. Jadi untuk ujian akhir semester nanti soal-soalnya diambil dari materi-materi yang ada di perkuliahan ya, pertemuan dari 9 sampai yang terakhir nanti 15. Demikian untuk materi hari ini. Kurang lebihnya maaf. Sebelum kita tutup, silakan untuk mahasiswa absensi ya, jangan lupa ya di akad maupun nanti di memberi kolom komentar ya di YouTube. Dan jangan lupa untuk subscribe ya untuk YouTube-nya. Dan nanti bisa lebih baik lagi untuk cara penyampaiannya. Demikian, kuliah ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.